Kajian di malam hari ini dengan tema membangun generasi milenial maju dan sejahtera bersama Ustadz DRS Haji Wijayanto MA. Namun perlu kita ingat bahwa di malam hari ini yang pertama niat kita harus kita jaga agar mendapatkan barokah dari Allah, akan berlimpahan dari Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyambut Bapak Ustadz DRS Haji Wijayanto MA, kami persilakan tepuk tangan untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Cek tes. Di up lagi, up naik dikit biar saya nggak teriak-teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak Ibu semuanya. Saya duduk apa berdiri? Ad-dhaif kal mayyit. Dalam Islam, tamu yang baik harus seperti jenazah. Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah kok ngeyel, orang manut, berarti belum mati. Saya di sini tamu, maka saya harus nurut. Suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya duduk apa berdiri? Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Panitia menyiapkan meja, kursi ini cukup berat, ngangkat dari tempatnya siapa nggak ngerti. Saya pikir saya akan menyinggung perasaan kalau saya tidak memanfaatkannya. Boleh saya menghormati panitia sebentar? Baik. Iya. Ternyata duduk itu enak, maka banyak orang rebutan kursi. Ya. Tapi mohon disaksikan di sini, saya ingin berkomitmen. Saya tidak mau rebutan kursi karena saya orang yang tipenya bukan ambisi terhadap kursi. Saya nggak mau rebutan kursi karena di rumah saya sudah banyak kursi. Jadi izinkan panitia, saya akan berdiri lagi hanya untuk menghormati saja. Mohon maaf, jangan tersinggung panitia, sudah saya pakai. Masih ada. Saya usul gimana kalau peredaran kotaknya nunggu nanti saya break sebentar. Nggih, nggak apa-apa nggih. Silahkan di situ dulu ya. Saya ingin, mohon maaf, saya ingin agak fokus sedikit. Nuwun sewu. Karena kelemahan orang Indonesia itu nggak fokus, Pak. S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, saya tahu persis, Pak. Saya sudah keliling ke 36 negara. Acara satu orang Indonesia ini kalau di mana-mana tidak fokus. Mungkin jenengan kuliah ning luar negeri, anaknya kuliah ning luar negeri gampang. Golek wong Indonesia itu gampang, asal duduknya di belakang nggak pernah tanya, itu pasti dari masaran. Karena kelemahannya buatan fokus. Makanya saya tidak dari awal Pak Mulyono ketemu saya di Hotel Alila, tolong satu, jangan ada peredaran makanan ketika saya tausiah. Dua, jangan banyak anak kecil yang wirawiri di depan. Ketiga, karena satu, ibu-ibu, dua anak kecil itu sulit untuk fokus, mesti agak ramai. Kenapa? Karena kalau ada anak kecil diem terus tuh nggak normal. Tapi kalau ramai ya nggak normal pengajiannya. Dan ibu-ibu biasanya mudah ramai karena dia kaum Hawa. Hawa itu mangap, Hawa.
Bapak-bapak banyak cenderung diam karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem, orang semerongos apapun bilang Adam pasti mingkem. Ayo 1, 2, 3. Agak susah. Ada. Makanya yang sini bawa makanan, bawa tas pasti ibu-ibu. Mohon maaf, kalau pengajian rame ibu-ibu, ayat mengenai iri, dengki, serai, dahwen, panasten, open, tumbak cucuan, gendong mus, pradul, adul-adul, fitnah, ngibah, namimah, bakhil, cetir, medit, demit, pelit, mentel, bawel, cerewet, cerikis, rumpi, rasani, suudon, mohon maaf, lambe turah, gosip, infotainment, niku nggone wong wedok. Nggih. Rae neng Pak Camat rene nggawa tas, tonton isine tas ibu, ciki, taro, citato, crispy, kacang, kediri, telur. Karena ini sifat alamnya. Mohon maaf, dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, kalau cari istri jangan cari wanita yang berkacamata. Wong wedok nek nganggo kacamata cenderung kurang setia kalau sudah menikah. Ini terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya. Nggih, mboten. Masih lumayan naik kacamata tinggu goleki bojo, orang goleki handphone. Karena wanita di sepat ini sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya glowing, tapi dolanan. Nah, ngaku dewe, masa luar biasa. Gak usah dilepas bu, gak usah dilepas, malah lepas si kacamata malah rasa nambah. Coba masih kompak enggak? Ibu, bapak, masih hidup? Tapi suara saya cukup terdengar di belakang, mohon maaf, yang ujung sana dengar nggak suara saya? Ini karena kursi yang disiapkan Pak Mulyono udah 2.500, tapi masih banyak yang berdiri, berarti sudah overload lebih dari 2.000. Tapi dengar ya Bu, Ibu yang di belakang dengar? Bapak-bapak cukup jelas? Jelas apa tidak tergantung jawaban yang saya dengar. Sekarang jawab dengan jujur, ibu-ibu, bapak diem. Saya hanya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, jelas suara saya? Kalau jelas jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Oh, berarti jelas. Bapak-bapak jelas? Kalau jelas jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Nuwun sewu Pak Camat, kayaknya ini mau pengajian pulangnya tawuran suami istri. Bapak wis sepuh ya setuju, tasih kuat no Pak, masalah biasa. Jumlah wanita kali jumlah laki-laki ini kata pundi sih? Nek wanitanya akeh, wong lanangi sithik ora setuju poligami, harus one by one, berarti pasti ada wanita yang nggak kebagian suami, betul nggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam dan tidak peduli kepada temannya sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Angel ngomong karo wong bodoh-bodoh. Namanya aja istri. Istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 1, 2. Nanti tanya pada ustadz-ustadz ulama-ulama di sini. Ya Rasulullah, siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Sampai di sini paham? Mohon maaf. Sampai di sini paham? Jadi ibu setuju dengan poligami? Berarti ra paham. Angel ngomong ke wong bodoh-bodoh. Bukan itu yang saya bahas, hanya ngecek suara, ngecek suara. Pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan.
Wanita kalau nggak mau dimadu ibu lo yang jawab, ibu lo, saya nggak jawab loh, masalah. Ya ajarani sopo, masalah. Nun sewu Pak Camat, istri berapa? 1. Ayatnya jelas, la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasadiq. Kalau kamu bersyukur maka nikmat akan ditambah, kalau kamu kufur nikmat yang ada akan jadi azab yang pedih bagimu. Jadi kalau syukur akan ditambah. Istri berapa tadi Pak? 1. Disyukuri nanti akan ditambah. Nikmatnya Baratman langsung amin mesti nggak bawa istri, mesti wadah mau tadi yang kenceng sekali setuju cuman Pak Camat loh, yang lain nggak, Pak Lurah aja setujunya pelan, ini Pak Camat langsung setuju, itu masalah biasa. Nuhun sewu, alhamdulillah masih bisa fokus nggih. Saya fokus apa enggak itu standar, mau dimanapun saya akan ngetes dulu supaya fokus, baru nanti saya kira-kira jam 12 baru saya mulai. Iya. Tapi tangan kanan diangkat. Ini kelihatan nanti yang sering lihat saya sering gerakan saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter ratusan kali gak jatuh, ada kekuatan Tuhan. Kata Ibnu Arabi, Anda tidak sedang gerakkan, Allah sedang gerakkan tangan kita. Lebih lagi kayak mau copot, ayo condong, gerakan, semua lihat saya, biar nggak pikun, biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, lebih lagi kayak mau copot, semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, pegang dagu, Bapak. Pegang dagu, Bapak pegang dagu, Bapak pegang dagu, Bapak pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu Ibu, pegang dagu Bu, pegang dagu Ibu, pegang dagu Ibu, pegang dagu, dagunya mana Bu, Ibu, jadi nekrum, masya Allah. Peng 16 lagi ini. Nuwun sewu, denger enggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lumayan Pak Camat peng 5 mudun dagu, masalah. Jenengan peng 9 Pak, masalah. Luwih parah peng 16 dagu. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya, dagu. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul nggak? Makanya nonton TV dengan dengarkan radio lebih terkesan nonton TV. Makanya saya datang, saya pikir dikasih minum, diajak foto. Karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto, betul nggak? Kedua, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Wis dibentak lira mudun dagu, masya Allah. Ini masalah. Maka masyarakat akan sukses, bahkan Sragen akan sukses, Sepat akan sukses, tergantung kepada pemimpin-pemimpinnya. Bahkan anak akan jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmo Gandul, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, sangat tergantung oleh orang tuanya. Maka alhamdulillah hari ini banyak orang tua, meskipun judulnya membangun generasi milenial, tapi saya lihat nggak ada yang milenial. Ini wajah kolonial, bukan milenial. Saya pikir milenial itu yang datang yang bening-bening. Tolong Pak Mul, lain kali kalau ngundang saya itu dipilih. Yang depan-depan itu yang bening-bening. Sing wis tuwek-tuwek mbok nang mburi ngono wis. Pensiunan nang ngarepe marai sepet. Nggak tahu dagu, nggak dagu jidat, masalah mas tua orang iso bedake dagu karo jidat. Halo? Nah ini namanya nggak responsif. Halo itu jawabannya hai. Halo? Hai? Halo, hai? Halo, halo? Halo? Halo, halo, Nah, ini kelemahan yang ketiga. Kelemahan yang ketiga, malas untuk berpikir.
Makanya saya kalau pengajian dimanapun yang penting fokus dulu. Nanti walaupun 15-20 menit inti pengajian saya, tapi harus ta'asur fi qalb, harus mengesan di hati. Karena nek orang sing acara inti, kalau acara untu sing menang acara untu. Mau takoni piye isine ceramah, wah tadi panganane kasinan, wah ini kelegen, masalah biasa. Karena orang itu punya asas keterpengaruhan, nggih mboten? Ibu, Bapak, ini belum mulai, saya belum mulai, saya baru mengkondisikan dulu sampai agak fokus, agak tenang baru saya mulai. Kira-kira jam 11 lah nanti akan saya mulai, serius. Kalau fokus, jawab pertanyaan saya jangan lebih dari 5 detik. Sebab kalau jawabnya lebih dari 5 detik, berarti pikiran dan hati Bapak tidak ada di sini. Kita pengajian neng kene, neng pikirannya neng handphone, karena setan masuknya di pengajian itu lewat dunia maya. Jadi setan di pengajian itu masuknya lewat handphone. Sibuk dengan WA, sibuk dengan selfie, sibuk dengan itulah setan masuk di handphone di pengajian. Karena yang sulit dari amalan adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Sholat itu gampang, tapi menghadirkan hati di dalam sholat itu yang sulit. Maka sholat bukan tarku ala kulisai, tapi tarku ala khiyali kulisai. Yang sulit dari orang bersolat bukan dia meninggalkan sesuatu, tapi meninggalkan khayalan, pikiran tentang sesuatu. Kadang-kadang sholat kuwi, pikirannya yang dinding, badan. Allah Akbar, kunci hilangnya ketemunya kalau pas sholat. Allah Akbar, Allah Akbar, ini ketemu Pak Mul, Allah Akbar, ini mau neng Pak RT, sama Allah. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Maka Nabi mengatakan 2, 1, la sholata bi hadrati to'am. Jangan kalian sholat dengan meninggalkan makanan yang sudah siap. Kalau makanan itu siap, makan dulu baru sholat. Jangan makanan ditinggal sholat. Bismillah, alhamdulillah, klunting, aduh, dipangan kucing. Akhirnya suratnya kulhu, ulakat Allahus, atau menahan 2 lubang, kentut, kencing, berak, jangan ditahan. Nek ibu bapak baru wudhu kroso ngentut sekalian, tinggal wudhu lagi, memperbarui wudhu itulah sunnah dan itu dianggap berpahala banyak. Jangan sholat kalau nahan. Bismillah, alhamdulillah. Oh, imamnya kurang ajar suwe, jangan banyak kulhu. Apalagi wis atahiyat akhir tasawuf kok kroso ngentut, dicepit-cepit. Karo merinding ini assalamualaikum saya kudut luar biasa. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang, malah melipir-melipir teles ngentiti. Terutama sing gemuk-gemuk itu. Karena antara hulu sama hilirnya itu jauh, jadi malah getar, masalah. Semuanya hadir di sini? Hadir ya? Jawab jangan lebih dari 5 detik, berarti hadir di sini. Pikiran, hati ada di sini. Peci saya warna apa? Yang fokus cuma 10 orang. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Arang warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Peci warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu nuwun sewu Pak Camat, Pak Lurah, nuwun sewu, kayaknya saya nggak jadi tausiah di sini. Wong 2500 idian kabeh. Ini jamaah idan kan. Ora ngerti mana dagu, mana jidat. Dan di seluruh dunia Pak, hanya di Sepat ada kelelawar tidurnya waktu malam, itu hanya Sepat. Nuwun sewu Pak Lurah, ten mriki kelelawar tidurnya waktu napa Pak? Neng, nuwun sewu kelelawar tidurnya waktu? Kok tadi malam? Ngarep dhewe bentak kenceng, salah.
inilah bahwa orang itu ada asas keterpengaruhan. Maka saya tidak ingin ada pengaruh-pengaruh lain. Saya nggak lama, pokoknya akan saya sampaikan protokol. Ini saya komitmen saja sejak Pak Mul, karena saya itu dihubungi udah setahun kemarin, tapi asal saya kasih jadwal sini nggak pas. Yang sering sih Bapak ngasih, tapi saya nggak pas. Mohon maaf waktunya. Ini saya bila-bilain dulu. Ini saya lock. Ini pun saya harus langsung meninggal dunia, meninggalkan karena habis subuh saya harus ada Zoom. Itu saya salah jadwal Pak. Saya pikir Zoom saya itu besok malam, ternyata malamnya Amerika. Colorado itu halal bihalal dari semua konjen, dari KBRI, Colorado, San Francisco semuanya. Ternyata sana malam, sini pagi. Nah, baru diingatkan besok pagi dikirim link Zoom-nya. Loh, kok pagi bukannya malam? Malam Amerika. Nah, Amerika masih malam, kita sudah pagi. Jadi mohon maaf, ini langsung pamit. Tolong tadi yang di sana dibungkus Pak, ya gimana ya. Terutama yang saya sulit itu yang ireng-ireng apa? Kentang ireng itu sak donya ya ning kene seneng banget, golek banget saya. Tolong dibungkus, masukkan di Alphard Silver ya. Ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Orang itu yang beriman pada Allah dan hari akhir, hormatilah tamu. Kalau ada tamu dijemput, diantar, dikasih oleh-oleh. Paham? Ini tadi saya berangkat sendiri, pulang sendiri kayak jalangkung. Ya. Jadi minimal dikasih. Ya, paham ya? Nah, kalau ini beriman. Baik. Mohon maaf, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man qati'un, yakni qati'ur rahim. Wa qala idon man salaka tariqon ya tamisu bi ilman sahalallahu tariqon al jannah. Wa qala idon wa mayri tilaubi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala idon khairukum man ta'alamal Qur'an wa alama. Wa qala ta'ala fil kitabil karim innamal mu'minuna ikhwah. Al ayah sallallahu alaihi wasallam karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, para ulama-ulama kami, para asatidz, para sesepuh kami, guru-guru kami, saya tidak bisa sebut satu-satu. Mohon maaf Pak Camat, Pak Lurah, saya dahulukan yang sepuh. Kenapa orang tua disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh, maka disebut sepuh. Dan orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Walaupun belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah, betul nggak? Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa nggak? Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, bisa nggak? Ada yang salah dari saya? Kematian itu di tangan Allah, betul nggak? Jadi semua orang tidak tahu, betul? Bisa nggak yang tua duluan saya belakangan? Bisa nggak? Bisa nggak saya belakangan yang tua duluan? Bisa nggak? Karena saya tidak tahu kenapa Bapak Ibu senyum, karena Bapak Ibu tidak paham tentang 3 misteri kematian. Di dunia ini Allah membuat 3 misteri kematian, 1 auqat, 2 amkan, 3 asbab. Auqat, sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan matinya. Dan untung manusia tidak tahu kapan matinya. Sebab kalau manusia tahu kapan matinya, tidak ada dinamika kehidupan. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya kapan. Paket data hidupnya itu tahu. Ketemu orang mesti kapan mati Pak? Oh kurang 3 tahun. Aku kurang rong sasi Pak. Aku kurang rong dino. Pasti nggak ada yang wajah cerah. Walaupun kalau kita tahu
matinya kapan juga seneng, bisa nyebarkan undangan, nyebar ulem, hadirilah pemakaman kami ini. Datang ya, cius, cemungut, kurang rong jam, roh eneng sing teko mangkat dewi. Nggak uti Pak, yang bilang bangun ngapar mati. Tapi pasti gimana? Tahu kok. Dan untung mati itu nggak urut abjad. Ya. Sudah, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang Ibu lewat ini, sudah. Ya. Oh ya, nggak apa-apa, nggak ada aja. Daripada ditahan nanti malah keluar di situ. Mau pulang apa mau ke kamar kecil? Kamar mandi ya. Soalnya kalau nanti tiba-tiba semuanya pulang-pulang, tinggal saya dengan Pak Camat sama Polsek, mosok tinggal 3 orang, ya, nggak apa-apa. Ibu-ibu yang pulang sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Mulai saat turunnya rampung, muga-muga bojone kawin meneh. Ora sida mulai wis ngatik timbang kabul dengan masalah. Satu auqat manusia tidak tahu kapan matinya. Tolong catat baik-baik. Dan untung mati itu gak urut abjad. Bayangkan kalau mati rujak, mati pertama A, Agus, Agung, Adi, kedua B, Bambang, Budi, Bowo, ketiga C, Chandra, W lama, Wijayanto lama, Nanang dulu, Mulyono dulu, baru ini ya, ini. Mohon maaf itu, mohon maaf, Pak Muhari dulu gitu, yang lain-lain itu semuanya, baru W, Wijayanto lama, mohon maaf itu. Tapi nggak mesti, betul nggak? Bisa saja dari Z, bisa nggak? Dari Zainal, dari Zulkifli, bisa nggak? Tapi seringnya dari A. Dari Ali Jaber, Arifin Ilham, Al-Bukhari, itu biasanya A, itu baru nanti Mulyono, baru itu semuanya, mohon maaf itu baru Nanang, baru tapi pasti. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di Sepat selalu ada 3 pertanyaan salah kaprah. Kalau ada orang mati, selalu pertanyaannya apa? Usia berapa? Umur pinten? Gimana? Apakah mati harus tua? Enggak. Anak kecil mati ada enggak? Bayi mati ada enggak? Orang tua mati ada enggak? Tapi mohon maaf untuk teman-teman milenial, justru kematian terbanyak di Indonesia ini, di population studies, di demokrasi, justru di usia remaja. Tanya pada Polsek, di catatan ini mohon maaf, kepolisian, bahkan kematian terbanyak ini demografinya kayak gentong, yang paling banyak malah di tengah kematian. Karena chance dan peluangnya lebih banyak. Dari mulai yang kebut-kebutan mati rata-rata remaja. Jarang simba-simba, ngentes kalau gonjake 2 men, ngebut pokok Sepat pemasaran tekan, enggak, mohon maaf. Yang mabuk-mabukan rata-rata remaja. Jarang simba-simba tripping malam minggu dan perapatan, pesta narkoba. Yang mati karena aborsi, gugurkan kandungan rata-rata remaja. Jarang sih mbah ndak putih mbah harus mengukur ke kandungan gelera mungkin. Maka ini peluangnya lebih banyak. Di depan pesantren saya Pak, alhamdulillah di rumah saya ada 198 anak. Alhamdulillah Pak, itu belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana Allah berkahkan rezeki? Gaji saya dosen itu 7 juta, take home pay-nya sekitar 8 juta. Tapi 198 anak belum pernah kelaparan dari mana Allah berkah, entah dari teaching, training, syuting, entah. Untung saya diundang ke Sepat, mudah-mudahan paham maksud saya. Enggak Pak, alhamdulillah. Ini karena saya ini bukan dari Jogja, saya asli itu dari Jirapan, meskipun saya nggak pernah. Saya hanya SD Pak, jadi SMP, SMA semuanya sudah di luar, jadi saya begitu nggak hafal. Kalau kakak saya yang tertua itu masih sempat SMP di Purwosuman. Mohon maaf. Tapi kalau saya mohon maaf, jadi saya banyak orang yang, bapak saya almarhum, Bapak Haji Jumadi, itu mohon maaf Pak Jumadi, Gondang, Jirapan, karena bapak saya punya yang Jirapan, punya yang Jeruk, jadi bisa karanya bisa, tapi saya mohon maaf belum pernah punya KTP di sini, jadi mohon maaf. Jadi sebutkan Pak Camat, walaupun semuanya ya camat, calon mati semuanya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu saya muliakan, selalu kematian itu selalu di depan pesantren saya lihat langsung.
anak masih muda kayak orang yang baru keluar ini, mohon maaf masih muda belia gini ini, itu enak-enak mancing di Kali Cudi. Karena Kali Cudi di Jogja itu dilarang buang sampah, setiap ketahuan buang sampah tangkap dendanya 50.000. Itu apa? 50 juta kalau itu sampai mencemari. Itu ada undang-undangnya. Karena kali resik perilaku becik semuanya jadi apik. Ya, itu semuanya slogan di Jogja. Mohon maaf. Saya lihat langsung, Pak, ada orang masih muda belia, enak-enak mancing. Mancing sambil rokok, rokoknya jatuh, mati. Ya Allah, serius Pak? Isi nom? Ya usia mahasiswa itulah. Enak-enak mancing. Saya lihat dengan mata kepala. Enak-enak mancing kalau rokok, rokoknya jatuh. Isi nom lho Bu. Ya rokok aja, saya kira rokok aja sesuk ya wonge barang. Satu, mati tidak harus dia. Kedua, kita tidak tahu amkan di mana. Di dalam surat Luqman ayat 34 Allah tegaskan sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan kiamat, penguasaan hujan, janin, salah satunya tidak tahu di mana dia akan mati. Saya pernah satu sofa di Trans TV Pak dengan Mama Loren. Orangnya dah bilahi taufik walhidayah. Katanya bisa nerawang bahwa gaji sini ini akan cocok, ini akan sukses, artis ini akan tumbang, artis akan berjodoh. Kalau memang tahu punya indigo, Mama Loren, saya tanya, Mama Loren, tahu nggak matinya di mana? Kalau itu saya nggak tahu. Sebab kalau logikanya, kalau dia tahu matinya di mana, nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai sesuk pindah nih Masaran. Malaikat Israel nyabut neng di, mulai ira ketemu. Tapi pasti. Yang ketiga, tidak tahu asbab. Tidak tahu sebab-sebab kematian. Orang sehat segar bugar terus mati ada nggak? Orang tidur bablas nanti ada nggak? Orang makan kacang terus mati ada nggak? Makan kacang nih bis tabrakan mati. Mati itu kita tidak tahu sebabnya. Berapa minggu yang lalu teman saya dosen Pak, musim hujan gini nih ngajak golep Pak, tiba-tiba baru ditelepon dia pingsan, ternyata apa, sebelahnya mati yang bawakan payung kesambar petir Pak, sehat segar bugar. Itu Masya Allah, dia baru aja telepon dengan saya itu, wah saya dapat kedi enak ini, masih nggak pakai rok gitu, kok nggak pakai rok, ternyata cowok, jadi ini masih mana itu semuanya. Ternyata mati kesembar petir itu di Cangkringan Jogja Pak. Ternyata mati itu anytime. Orang habis mendengarkan ceramah pulangnya mati, ada nggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Yang sering itu yang dengerin ceramah itu semuanya. Jadi mati. Kok ada orang itu enak-enak telepon di bandara di depan saya. Enak-enak telepon deketin saya. Ternyata bekas mahasiswa. Halo mati. Masya Allah. Iya man. Artinya mati itu tidak tahu Allah, tetapi ada tanda-tandanya. Nanti akan saya lanjutkan. Belum selesai. Yang saya hormati, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, keberkahan dan juga kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak Camat, Bapak Suratman, Esos, MHU dari Muspika, dari TNI, mohon maaf, dari Polri, Insya Allah 86 Pak, Insya Allah. Saya setiap minggu 3 kali di Polri TV Pak, silahkan jam 9 sampai jam setengah 11. Polri TV udah tahun keempat, insya Allah. Yang saya hormati Pak Kades, Pak Mulyono, Kades-kades seluruh kecamatan, Masaran, BPD, Poldes, RW, RT, DKM Masjid, Karang Taruna, PKK, Pak Gianto, Pak Nanang, pokoknya semua yang hadir, mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo-jomblo tadi mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh, belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang dari sini hamil. Yang masih terlibat utang piutang, kios-kios belum lunas, mudah-mudahan Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Aminnya kenceng, utangnya banyak, ini masih nunggak kalau masalah luar biasa. Pokoknya hari ini akan ada keberkahan. Apa itu berkah?
Karena ini adalah jalan surgawi. Pertama, Nabi bersabda, tolong perhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatona, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi, pejabat, sama orang sepak. Karena Nabi gak pernah bohong. Nabi diangkat langsung oleh Allah. Orang gak bisa sekolah jadi Nabi, gak ada kursus kenabian, gak ada fakultas kenabian, gak ada. Ngelamar jadi Nabi gak bisa kepada yang terhormat Tuhan. Dengan ini saya ingin jadi Nabi. Pengalaman kades 2 periode gak bisa. Apalagi ibu-ibu, tidak ada sejarahnya Nabi perempuan itu debatable. Karena la yamassu ilal mutahharun, wahyu harus diterima dalam keadaan suci. Kalau ada Nabi perempuan, kasihan malaikatnya. Setiap ada wahyu, bu Nabi, ada wahyu, maaf baru berhalangan, munggah meneh, so bulan ngarep eneng ora rampung-rampung. Maka jangan mimpi dari Nabi. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Hari ini, masya Allah, ini jalan surga, ini tempat yang dimuliakan Allah. Ini luar biasa, ini jalan surgawi karena silaturahmi ini. Ini akan membawa berkah, akan panjang usia, akan mohon maaf. Bahkan disinilah nanti akan ziyadatul ilmu, bertambah ilmunya, bertambah wasohi bingkari, bertambah persaudaraan kita. Padahal rezeki, jodoh, dan juga mohon maaf, rezeki, mati dan jodoh sudah ditakdirkan, betul nggak? Tapi takdir itu masih bisa diubah. Saya selalu sampaikan, mohon maaf Pak, takdir itu ada 2. Ada takdir yang ghairu mughayyar, takdir yang nggak bisa kita rubah. Tapi ada takdir yang mughayyar. Rezeki itu ditakdirkan, tapi masih digenggam malaikat. Jadi dereng mudun. Sakit nggak dirubah? Bisa. Kalau Bapak banyak sedekah, maka mohon maaf, itu akan memberkahkan rezeki, akan memperpanjang usia. Usia ditentukan, tapi kalau Bapak sering silaturahmi, dipanjangkan usia. Sering sedekah, dipanjangkan usia. Sering berdoa, sering berusaha kesehatan, dipanjangkan usianya. Padahal usia ditentukan, betul nggak? Nyatanya Bapak Ibu pengen mati besok pagi, bisa nggak? Bisa. Tak tali neng rel kono, insya Allah ditali bareng-bareng, sesuk ditilii wis bilahi taufik inali. Jadi bisa diusahakan. Maka ini adalah jalan di mana kita. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak Ibu boleh gaji sebulan 20 juta, cukuplah 20 juta sebulan hidup di sepat. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suami ini galak setengah mati, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 40 juta, tapi keluarganya tenang, damai, tenang. Inilah berkah. Berkah itu adalah karena apa itu berkah? 1, berkah itu sifatnya ilahiyah. Maka tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau kita jauh dari Allah. Maka gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Mending nek gajinya miliaran sih untuk dunia. Wes dunia ini pas-pasan OTK, orang tanpa gaji, ODP, orang tidak punya penghasilan. Gaji pas-pasan saja kok sampai nggak sholat. Maka pulang dari sini semuanya makmurkan masjid. Karena ini akan cari berkah. Rezeki yang tidak berkah tidak mungkin dapat berkah kalau tidak membangun hubungan dengan Allah. Maka doa membawa berkah. Kenapa orang minum saja. Kenapa harus dengan basmalah? Supaya ada berkah. Bismillah. Lagi ini yang ya gue sering orang Kenapa minum aja supaya ada berkah harus dengan basmalah? Ini yang ngasih Pak Mul, tapi bukan Pak Mul. Terima kasih Pak Mul, terima kasih enggak. Bismillah.
Rasulullah itu kalau minum hanya diminum separuh. Kenapa? Karena yang separuh pasti diserahkan istrinya. Ini untuk bawa berkah. Yatullah ma'al jamaah. Allah akan membersamai kita, akan bagikan keberkahan kalau kita bisa bareng-bareng. Coba ini masih kompak nggak ini? Masih kompak nggak? Kalau kompak, tolong semuanya saya tunjukkan. Kalau saya bilang satu, tepuknya satu. Satu, nggak kompak. Kalau dua, tepuknya dua. Kalau tiga, tepuknya tiga. Kalau empat, jangan tepuk. Jelas ya? Satu, tiga, dua. Saya ulang. Satu, empat. Nah, kayak ngono kompak. Satu, tiga. Tepuk pramuka. Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, RW, Pak Polsek, tolong rombongan itu jangan jadi bendahara di sini. Ini ekonomi kreatif bangkrut kalau bendaharanya itu. Itu potensial untuk korupsi. Karena tepuk tangannya markup nambahi anggaran. Tepuk meramuka kok nepuk idolon. Masih kompak? Masih kompak? Satu, dua, empat. Empat malah wakai. Ini tambah 3 orang ini juga nggak boleh itu mana. Kenapa? Karena Rasulullah itu ingin cari berkah, maka yadullah ma'al jamaah, rumah akan diberkahi kalau ada kebersamaan suami istri. Mau bangun seperti apapun generasi milenial, tidak mungkin itu akan terwujud kalau orang tuanya tidak soleh dan solikah dulu. Jangan mimpi anak kita soleh dan solikah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solikah dulu. Maka dibangun dari suami istri. Mohon maaf, Rasulullah kalau diminum separuh dikasihkan istrinya, dan hebatnya istri Rasulullah itu minum ditempelkan di mana bekas pipi Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah minumnya di sini, Pak, Bu, maka Aisyah Anda juga minumnya juga di sini. Enggak seperti orang sepat. Oh, bapak gini lah, aku gini. Bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Misalnya ini apel, ya, apel kok koyong ini ya. Maka gigitannya hanya sedikit. Kelihatannya sederhana, tapi itu akan membangun keberkahan dalam rumah tangga. Digigit sedikit supaya istrinya dapat banyak. Orang kayak wong sepat, dipangan kurang sak cuwil, kowe masalah. Dan hebatnya istri Rasulullah juga melanjutkan di mana bekas gigi tadi. Kalau di sini ora kaya kowe urung sikatan to Pak. Lah aku kene enggak. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Ya. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak-teriak. Ya Rasulullah, sisakan untukku. Kenapa aku habiskan? Kau jarkoni, iso ngajar orang lakoni. Tidak biasanya aku habiskan. Biasanya separuhan, ini kok dihabiskan. Ya Habibati, ya Zaujati, ya Ummul Mukminin, ya Humairah. Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah. Tapi Rasulullah nggak pernah manggil istrinya Aisyah, Aisyah nggak pernah. Rasul kalau manggil Zaujati, Habibati, Hani, Bebek, Yayang, Cinta. Makanya nanti suami istri itu dilihat hubungan baik apa enggak, dilihat di kontak sini. Bu Camat tolong sesekali dicek teleponnya Pak Camat. Nek jenenge Endang Tutiwati kok ditulisnya Bebek, Yayang, Cinta, My Love, itu oke. Bujo oke. Mama oke. Tapi kalau mulai mama 1, mama 2, mama ada masalah. Apalagi di sini asmane Bu Camat ini asmane Fatimah.
Fatmawati kok ditulis di sini Mabes Polri, Mako Brimob, Bareskrim itu, RI 1, apalagi jelese Fatmawati ditulisnya Mak Lampir, Mak Lampir telepon ada malam. Maka nanti handphone ini dicek sesekali. Kalau bisa handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri harus bisa pakai suami. Kalau perlu Pak Lurah, Pak Nyaman, mulai nanti handphone suami serahkan istri seminggu, biar dipakai, biar tahu isinya. Terus Bapak beli lagi dengan nomor baru, disimpan di kantor. Ya, podo ayo. Pak Camat wis deg-degan, ojo, masa luar biasa ini. Sisakan, kenapa kau habiskan? Ya Humairah itu salah satu ini dipanggil karena istri Rasulullah itu, ya Humairah itu hesi merah delima, karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Ngertos ya? Bukan apel Malang, apel Malang itu hijau. Apel yang impor merah kayak pakai blaze on. Tahu nggih? Neng kene kayak sapa ya? Rano. Kayak mau tak goleki Rano. Itu ono ora kaya apel, itu salak. Sebelahnya kayak manggis, wah, mengkilap ireng, masa luar biasa. Ya, karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Suami ibu itu hitam, panggil black si black orang itu. Bojone cilik panggil upin nggak boleh. Bojone budak panggil budak nggak boleh. Nah, budak panggil Mas Agus. Lah kok Agus agak gundul sedikit misalnya gitu. Istrinya gemuk panggil dut nggak boleh. Nenek lemu ya panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Panggil yang enak, wahai istriku yang sangat berbobot masalah. Wahai Tuhan besar indah, buatlah panggilan yang mesra. Maafkan aku karena aku terlalu haus, maka saya habiskan. Kalau memang habis, saya bikinkan lagi. Maka dibikinkan lagi. Dibawa itu gelas ke dapur, ganti es teh. Paham ya? Tapi sampai di dapur, Ummul Mukminin nangis sejadi-jadi. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini, karena aku tidak bisa membahagiakan suami. Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh. Di dapurnya Rasulullah itu, mohon maaf, gelap. Di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diunjuk Rasulullah tadi adalah air garam. Maka oleh Rasulullah dihabiskan, karena supaya tidak ada guilty feeling, menjaga perasaan istri ben ora tersinggung. Maka bu, untuk menguji suami ibu, sesuk-esuk gawe unjuk DKI 5 sendok. Kira-kira nek wong sepat sing DKI Pak niku unjukane mumpung sik anget, apa yang terjadi? Sirate, pelakunya ada di sirate. Wong wedok micek tok, masalah luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kemesraan. Ini kok sampai tadi mana tadi ya, sampai mana? Jadi Ibu Bapak yang saya muliakan, inilah yang akan kita bangun, bagaimana berkah sifatnya ilahiyah. 2, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dalam kehidupan. 3, berkah itu unmeasurable, tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Bapak dapat 3 ton, 2 ton, 2 kilo, nggak bisa. Dan yang keempat, inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ibnu Katsir menafsirkan 2. 1, kita bertambah baik, maka hari ini harus lebih baik dari kemarin. Sepat tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Setelah corona, sepat harus menjadi lebih baik. Setelah adanya ekonomi kreatif ini, semuanya harus menjadi lebih baik. Tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Ini barunya latar kabunna topan. Ini namanya diberkahi. Yang kedua, apapun yang datang ke kita,
menjadi kebaikan. Karena kalau datang kepada kita tidak kebaikan, itu namanya istidraj, itu namanya dilulu. Apa ya? Dilulu ya Pak? Diuja sama bahasa Indonesianya apa ya? Namanya di lulu, diuja, itu sedang diuja namanya. Itu jebakan Batman. Kelihatannya dikei nikmat ning akan membawa sengsara. Kita enak tekan kini bar kini ngeracuni modal wis ngono wae. Atau boleh dong saya dibacakan surat Al-An'am, hati-hati kalau nanti maju dalam pengertian maju hanya sekedar maju tapi tidak sejahtera, tidak membawa kepadaan dunia akhirat. Maju ekonominya maju tapi moralnya rusak, lupa kepada Tuhan. Ini yang Al-An'am ayat 44. Tolong browsing sebentar, masih punya paket data enggak? Lain kali kalau jadi MC beli paket datanya yang 30 giga itu semuanya masih ada enggak? Al-An'am 44 terjemahannya saja boleh. Falamma nasuma dzikra fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza fariqu bima utu akhadnahum ya. Atau ada yang hafal enggak anak santri? Ayo. Al-An'am ayat 44, siapa yang hafal tunjuk jari. Ada yang hafal? Mana? Maju 100.000. Ayo. Yang hafal? Ayo 100.000 maju di santri-santri. Al-An'am ayat 44 ada yang hafal? Satu maju gini. Ini 100.000. Ayo sini. Ini tak bayar sih tak turunnya. Ayo. Ada mikrofon satu lagi enggak? Ya deh. Ya. Ayo ini. Mana? Ya, langsung ya Arab sama artinya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu biha utu akhadnahum ba'datan fa idzahum mublisun. Ya, artinya maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Stop dulu. Siapa saja yang lupa kepada Allah, lupa pada peringatan, maka dengan adanya lupa sholat, lupa zakat, lupa amalan-amalan puasa segala macam dilupakan. Maka terus kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan. Pintu-pintu kesenangan malah dibuka. Anaknya lancar, kuliahnya, rezekinya lancar. Wah beda di wong kabeh rane sing dadi wedhus. Semua dibukakan, pintu kesenangan dibuka. Terus sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, ya, kami siksa mereka dengan sekoyong-koyong. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Ya. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ada orang yang dilulu pada la sholat wala soma, ratau sholat ratau puasa. Wis, makasih. Engko mocone satu sewu ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, wala sholat wala soma, enek adan malah ngecek ayat la sholat, nonton bola, toko-toko mati neng kolah, orang yang ngecek tidak pernah masuk masjid, kok lancar dunianya. Hati-hati, dunia terbuka tetapi jauh dari Tuhan. Kita suge mau nende sepeda sering neng masjid, bareng di mobil malah ratau neng masjid, sibuk dengan mobilnya, sibuk dengan motornya. Hati-hati, itu sedang dilulu. Hati-hati kalau kita semakin ada dunia, semuanya maju tapi lupa kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, masalul ladina yadhkurubahu waladina la yadhkurubahu kamasalil hayy wal mayyit. Orang itu kalau masih ada ingatan dengan Tuhan, dia ada agama seperti orang hidup. Ning nek orang di agama kaya wong mati. Pak Terus kesang Pak? Ibu masih hidup? Bapak masih hidup?
Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Meneng bae ngerti untuk sandaran bismika, masya Allah. Ini serius nih kono billahi taufik walhidayah, masya Allah. Ibu, bapak, pak, bu, itu terus ganti ping papat, aku lagi belum ganti, masya Allah. Nggak apa-apa, aja. Makasih. Insya Allah Allah berkahi semuanya. Ini dalam rangka takdim, bukan apa-apa. Ini bukan masalah keamanan, bukan apa, tapi ini bagian untuk rasa penghormatan. Keringat yang keluar di tempat-tempat fisabilillah bisa memadamkan api neraka. Di mana api neraka tidak bisa dipadamkan oleh 7 lautan. 7 lautan ngeboke neraka ora padam. Ning keringat-keringat dari teman-teman, dari SAL, dari Poldes, dari ini dengan di Linmas, dari Ansip, kelihatannya gini keringatnya fisabilillah. Ini untuk takdim, untuk acara Bapak Ibu semuanya, untuk kajian. Insya Allah bisa memadamkan api neraka, menggugurkan dosa-dosanya. Mula nek perlu nganggo jaket kuandel ben keringetnya akeh bilang, masalah biasa. Masya Allah, apresiat. Ibu bapak yang saya muliakan, orang yang ada agama, masih mau ke masjid, masih mau ngaji, mau sholawat, mau wirid, mau zikir, kayak orang hidup. Ning nek wong ora ngerti agama, kaya wong mati. Kenapa Nabi ngatakan kayak orang hidup dan orang mati? Ini saya diajak mikir, mboten ini. Khawatir ini saya anggap semua mahasiswa saya. Ini mahasiswa universitas terbuka dan masuk angin apa? Betul. Bu, jenengan tahu orang hidup mahal. Kenapa Nabi mengatakan enggak seperti ayam hidup, ayam mati? Ayam hidup mahal bu, ayam mati masih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, ayam ini malah jadi bisnisnya Pak Sobat. Nanti tahu Pak bisnismu di rung salaman karo aku, jadi udah belum ya? Pun salaman dereng, lo rung eneng tempelan iblis, masya Allah. Paham ya maksud saya? Kebetulan saya itu bensin juga mahal sekarang ya. Maka dewe Pak rati jemput kalau Pak Mulyono. Saya ulang, bu, kenapa nggak seperti ikan hidup, ikan mati? Ikan hidup mahal, ikan mati jadi teri, jadi semuanya masih mahal semuanya. Betul nggak? Orang hidup harganya mahal. Maka Bapak Ibu di Sepat ini, kalau masih ada agama dalam hatinya, kayak orang hidup mahal, silahkan Bapak Ibu menghadirkan orang hidup namanya Ayu Ting Ting. Saya pernah satu panggung di Lampung, Ayu Ting Ting dapat 150 juta. Saya sebelum tanda tangan di Pemprov ini ngapain Ustaz? Saya lihat Ayu Ting Tingnya berapa? 150 juta hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari ceng-ceng mencari, padahal dia bohong. Waktu itu saya tahu persis dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B lantai 10. Apal kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A lantai 11. Kok tahu? Karena saya di Jakarta, rumah saya juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya, itu sudah biasa. Dia lantai 11, saya lantai 17, Pak. Itu orang curiga, masalah biasa. Loh kan betul kan dia ada yang salah di saya? Oh dia mandi aja saya di atasnya kok, masalah biasa. Ibu mahal karena Anda tahu Mas Tukul Arwana. Safaullah, mudah-mudahan Allah segera beri kesembuhan. Ramadan kemarin saya sempatkan ke rumah Mas Tukul. Sudah memprihatinkan, sudah nggak bisa komunikasi. Mudah-mudahan Allah sembuh. Hanya kedip-kedip aja. Ditanya ini Ustadz itu, cuman kedip aja. Sebelumnya masih bisa ngangguk-ngangguk, masya Allah. Dalam keadaan kekayaan yang begitu rupa. Masya Allah, mohon maaf, mahal. Hanya kembali ke lab. Pernah Mas Tukul itu 1 bulan dapat 1 miliar. 8 tahun yang lalu. Saya mau tanda tangan pajak, saya lihat, ini ngapain Ustaz? Saya lihat, Tukul dapat berapa? 1 M, 1 bulan. 1 M sama dengan gaji Pak Lurah berapa bulan? Berapa? Ya mungkin setahun ya, sambil jual bengkok-bengkok itu semuanya di ini semuanya.
Begitu mahalnya orang hidup. Tapi kalau udah mati nggak ada harganya. Saya dengan Mas Ebit GAD ulang tahun Kota Jogja belum lama, sekaligus ulang tahun gempa, delay pesawat. Akhirnya saya harusnya ngisi cuma setengah jam jadi 2 jam setengah karena nunggu Mas Ebit datang. Nyanyi cuma 4 lagu Pak, budgetnya 75 juta. Pada lagunya cuma tu 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 yo. Kalau udah bingung tanya pada rumput. Gitarnya nyilih, orang gua gitar dewi. Mahal karena masih hidup, tapi kalau udah mati nggak ada harganya. Kayak bapak ibu semuanya hidup, nggak kenal agama, nggak kenal masjid, maka kayak orang mati, nggak ada. Kalah dengan binatang paling kecil, teri. Teri itu kalau udah mati, jenazahnya almarhum teri, ya itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya nolong, mohon maaf, jamaah haji di Jeddah, saya dipikir jawab ganja, ternyata sambal teri ditaruh di tas kosmetik, masuk X-ray itu bunyi terus. Kenapa? Ternyata suruh buka. Sudah saya kasih tahu, ini har itu saya kasih tahu ini adalah makanan. Tapi orang polisi nggak percaya, kamu suruh ini. Saya rasakan, dia ikut rasain. Wah, dia lau malah kata, dia itu seracun gitu. Nah, orang ngerti sambal boleh kan. Kandani ngeyel. Teribu masih ada harganya. Tapi orang hidup, walaupun dia artis, dia pejabat, walaupun dia TNI, Polri, Ustadz, mati, hidungnya nggak ada yang mau 100.000. Bibirnya artis mau 200.000. Paling singgelem Sumanto. Dipangani jenazahnya. Begitulah orang hidup, inilah berkah. Keberkahan akan muncul. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36. Siapa yang hafal 100.000. An-Nisa ayat 36. Mau jadi hafal mau moco ya wis apa-apa ya. Ayo An-Nisa 130 An-Nisa ayat 36. Tak siapin. Siapke tenang ya. Ayo maju, santrinya siapa? An-Nisa ayat 36. Ayo dibacakan. Udah, intinya ini Bapak Ibu-nya, maju itu ketika 10 yang harus dibangun, 10 hubungan ini kita bangun. An-Nisa ayat 36. MC-nya aja. Ya nggak usah bayar aku. Kalau ada, monggo silakan. Ayo adik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Satu orang hidup, atau dilanjutkan dulu aja nanti. Wabil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jaridil kurba wal jaridil junub was sahibil bil jumbi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kalau 10 ini dijaga, itulah bukti teman-teman milenial yang dia maju dan sejahtera. Kalau 10 ini dijaga. 1. Ayo. Menyembah dengan Allah tanpa syirik sedikit. 1, orang itu harus beragama, jangan ada syirik. Kalau itu dibangun, inilah orang yang akan maju di hadapan Allah dunia sampai akhirat. Kalau dia hatinya ada 3 rongga dibangun. 1, rongga perut. Sandang, pangan, papan, ekonomi kreatif dibangun. 2, rongga kepala diisi. Wong sepat kudu isi rongga kepala. Mulai di sekolah ki orang itu dihargai karena isinya rongga kepala. Wong mbok ayu nih kok nek kepala nih kosong rane artine buron bu di bojo ganteng ning lulak lolok tulalit 2N on gelem mboten. Bapak buron duwe bojo ayu mulai baino semok putih mulus kayak neon bening udan ayu tenan ning edan gelem ra. Maka isi kepala. Pendidikan harusnya kalau ingin maju, pertama majukan dengan rongga perut, kesejahteraan, sejahtera. Sandang, pangan, papan cukupi. Utamanya ajalikom, air, jalan, listrik, komunikasi. Jalan ojo eneng sing rujal-rujal kaya neng masalah ini. 2, listrik, jangan mati-mati. 3, air, saluran air harus terpenuhi, air harus terpenuhi. 3, komunikasi.
sinyalnya harus kuat. Sekarang ini semuanya ajalikom, ini kemajuan. Maka kalau setelah ekonomi siap, nanti usulkan Mbak Yuni, nanti WA Mbak Yuni, protes saya dalam kok elemen piye. Apa sudah selesai? Belum ya, SPN, mungkin tak Bu Yuni tak WA nih. Kalau resuit nanti Pak Camat sampaikan, Pak Bu Yuni sudah lama nggak ngirimi beras organik. Ya, saya itu dulu sering dikirimi beras organik, akhir-akhir ini apa urung panen Pak, ya nggak ngerti ya. Iya, Ibu Bapak semuanya, ya saya kenal baik sama ini. Jangankan itu Bu, Pak Jokowi pun saya kenal baik, cuman dia nggak kenal saya. Kenal. Jagong saya juga tetap jagong dan kenal baik. Baik Bu, Bapak Ibu semuanya, pertama jaga hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, dengan kedua orang tua. Karena anak-anak milenial ini akan maju kalau dibakti pada Allah. Biru apa hukum, tabirukum abnaakum. Kalau kamu sudah baik kepada orang tua, didiklah anak supaya baik kepada kamu. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada pada orang tuanya, betul nggak? Dipanggil orang tuanya ping 5 orang moro, handphonenya berdering langsung lari, betul nggak? Nek wong sepat yang ngono nek bocah yang ngono nek jaluk duit ojo dikei, kon jaluk ning handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu itu malah lebih bakti pada handphone kamu lahirin karo handphone itu meteng terus metu kowe. Mula wajahmu koyo kipet. Hati-hati anak pada orang. Baik, sekali lagi, bagaimana hubungan kepada orang tua. Maka nanti indikasinya ketika mendidik generasi yang terdidik untuk dia bakti pada orang tua ada 3, 1 orang tua kandung, 2 nanti kepada mertua, 3 adalah kepada atasannya RT, RW, lurah. Itu ukuran dia karakter. Rusaknya Indonesia ini justru karena karakter ini. Pinternya sudah ada, tapi rongga dadanya nggak ada. Maka rongga perut, rongga kepala dan rongga dada itu yang akan memajukan. Setelah ekonomi itu oke, itu ya at'amahu mincu wa amanahum minhum. Aman dunia, aman akhirat dengan ilmu dan juga dengan isi dada kepada orang tua. Dengerin, anak-anak, saya paham ayat ini setelah punya anak. Dulu sebelum punya anak saya juga tahu apa ayat ini, tapi tidak sepaham setelah punya anak. Kenapa kok orang tua disambung langsung bakti pada Allah dengan bakti orang tua langsung disambung di semua ayat? Bakti orang tua itu langsung sambung dengan Allah karena ridho Allah pada ridho orang tua. Dengerin, anak-anak dengerin. Kamu belum punya anak, belum merasakan. Orang tua mau gantikan anaknya, tapi anak nggak mau gantikan orang. Kalau anak sakit, orang tua ikut sakit, betul nggak Pak? Tapi orang tua sakit, anak bisa tidur menengkur. Dulu kamu sakit, orang tuanya doa. Saya merasakan, mohon maaf, istri saya itu 3 anaknya. Ya Allah, istri saya itu anaknya 3 gitu aja. Istri saya dulu mahasiswi saya. Maka saya dengan istri saya itu selisihnya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati ya sudah. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Ayo mau nggak? Akhirnya mau. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anak ketua Badan Wakaf UII, orang kaya raya di tengah kota, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini masa lalu. Nanti saya akan bikin ekonomi kreatif tandingan di Jirapan situ. Daripada Ibu, Bapak semuanya, mohon maaf. Ketika istri saya harus keluar negeri, karena istri saya juga dosen, istri saya itu akhirnya saya lamar, saya tunggu S2 selesai supaya saya nggak biayai. Ya. Begitu dia selesai, saya lamar, terus saya hamili, terus keluar 3 itu. Dan ketika anak saya sakit, saya ayat ini. Ya Allah, mbok yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Mosok anak 3 yang sakit 2. Saya sampai nangis, mbok yang sakit saya biar anaknya sehat.
orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit. Tapi jujur, siapa yang di sini, siapa yang mau menggantikan orang tuanya? Orang tuanya dah pikun, ya Allah. Untuk yang pikun saya saja, ya Allah. Biar orang tua saya jadi lurah di sini, ya Allah. Biar orang tua saya jadi camat, ada yang mau? Bahkan dengerin, adik-adik, saya juga melihat, walaupun belum pernah merasakan, saya melihat ada orang yang anaknya sakit waktu bayi, seorang ibu nyedot umbele anaknya. Ada yang pernah ngalami? Pernah lihat? Pernah ngalami? Nyedot umbele anaknya waktu bayi, betul? Tapi jujur, siapa yang ngediri 100.000 yang mau nyedot umbele bapaknya? Ayo maju. Bapak pilek kok, tidak sedot umbelmu ini. Ada yang mau? Maka hati-hati kepada orang tua. Anta wa manukali abika, dirimu dan seluruh kekayaanmu itu adalah miliknya orang tua. Kenapa Pak? Saya habis dari TV One, Mak, itu minggu kemarin saya bahas Ibu Siani di TV One jam 1. Tadi pagi saya bayar LGBT, tadi siang LGBT itu tadi siang. Tapi kemarin ada Ibu Siani di Garut, orang tua yang dipenjarakan oleh anak kandungnya sendiri gara-gara warisan belum dibagi, dia jual untuk biayai cucunya. Padahal justru yang menuntut yang paling kaya di Jakarta, memenjarakan ibu kandungnya sendiri. Kurang ajar nggak itu? Saya tidak ingin terjadi di sini. Maka orang tua, lanjut biar cepat selesai, capek juga dia. Berbuatlah baik terhadap kerabatmu yang dekat. Sanak kerabat, orang tua termasuk dari suami istri. Sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya, sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Betul Bu? Jujur, ibu menghadapi suami orang dengan suami sendiri lebih dandane luwih suwe arep ketemu bojone tongone. Arep jagong dandane suwe, nggih mboten? Jagong wah dandan 3 jam. Kerudungnya 12 meter, puter sana, naikkan lagi. Wah, kumpulkan yang tengah ngono. Wah, didua kok tengah ben mlaku kaya nggawa sampah, masa luar biasa. 12 meter. Bahkan kerudung yang bagus, ciputnya, dalamannya itu miring separuh. Jadi kena mata satu, buajak laut, masa luar biasa. Bulu mata saya kalau syuting yang lama bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, nunggu Cika, nunggu Tia Arista. Ya Allah, kamu tuh lama banget ngapain? Ternyata masang bulu mata. Tahu ya bulu mata bahasa Inggrisnya itu eye drop. Nek wong sepak di men dijepit, sekarang itu tinggal beli Pak, tinggal nempelkan petang senti. Jadi nek melaku kayak kepiting, luar biasa. Nah, aku pernah syuting off air itu sampai di stop kok. Stop ngapa? Dulu gini-gini ternyata kabur ininya, lepas. Mau itu kok so melayu ning dinding, masa luar biasa. Begitu kalau luar rumah dan sampai begitu rupa, tapi di rumah suaminya datang kadang-kadang daster seminggu digantung tinggone, kadang daster 1 penitine 8. Belane saka kelek nganti tekan kono, masa Allah keluar rumah Bulgari, Pilkadin, Lacoste, parfum wangi, neng omah bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, kerokan terus. Kudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih, koyuk salon kostum krembel. Ibu, kalau ibu tidak pandai melayani suami ibu akan terlayani di luar rumah. Suami ibu tuh neng mall, waduh, seksi rok mini 15 cm, keibelan 5 cm, wah malah kali 5 cm. Jadi jaraknya kalau ibu kota negara cuma 3 cm, masa Allah. Neng mall, nggih Pak. Tapi di rumah ala kadarnya. Sana kutilang, kurus tinggi langsing kayak biola, kayak gitar. Neng omah pertumbuhannya melebar, menyampai kayak gentong. Tuh kok kayak kalung hilang, di kalung situ kok mau, kita tangguh kejepit leher, karena mosok sirah langsung weteng, laning jarak sama sekali. Maka layani, ibu, bu, sebaik-baik istri yang pandai melayani suami, dan sebaik-baik suami, dengerin Pak, yang paling baik untuk istrinya, karena suami sekarang lebih pintar melayani istri orang daripada istri sendiri. Istri orang curhat dikasih nomor handphone handphonenya. Mohon maaf, istri ini takon asal jawab. Kong Dimas, Kong Buri,
karena dia maju. Wis dahar wis ramangan mudar. Ada enggak suami yang gitu? Ya wih bojomu dhewe berarti. Dengar bapak kalau istri curhat dengerin, karena kepuasan wanita kalau curhat di pelukan suami. Karena kalau istri curhat, bapak tidak mau dengerin, istri Anda akan curhat kepada suami orang lain. Kepuasan wanita kalau nangis di pelukan suami. Walaupun udah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Ngono ya. Padahal esok ceritake, sore ceritake, nah esok itu wanita itu mohon maaf. Satu, kalau bapak menyakiti wanita, merendahkan martabatnya. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada laki-laki suka memuliakan istrinya. Tidak ada kehinaan yang lebih hina kecuali laki-laki yang suka menghinakan istrinya. Dan aku, kata Nabi, orang yang sangat memuliakan istriku. Dua, wanita kalau nangis itu biayanya mahal. Dengerin Pak, wong wedok nek nangis, air mata yang keluar tuh merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, bulu mata, blush on, lipstick. Nek wong lanang nangis ora ning biayane. Ini sabun muka aja nggak ada, sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk mulut warna kulitnya podo kabeh, masa luar biasa. Dan ingat, wanita itu kuat menyimpan memori. Wanita itu biarkan air matanya habis, nek perlu tambahi banyu, entek ya banyu, entek air matanya tambahi banyu nih. Dan wanita itu kalau sudah nangis dia kuat menyimpan memori. Sekali minta maaf mudah untuk memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Sorry ya dek, lagi bisa nopo tahun 2010 itu 2012 2016 kowe neng Sragen, kowe neng ngomongan kowe neng pabrik, dengar pabrik gula, aku dia ingat sampai hari kiamat. Makanya janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Maka di Indonesia janda jauh lebih banyak daripada duda. Sudah 4 bulan masa idah nggak kawin lagi, 4 tahun nggak kawin lagi, menjanda seumur hidup banyak sekali. Nek wong lanang ditinggal mati sing wedok, 3 dina kawin meneh. Sampai maratuane ngomong, "Mbok tunggu to lele ben kuburane bojomu wis garing." Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Langsung dikipasi ngopo ben cepet kering. Dasar wong lanang. Nggih mboten, Bu? Neng bojone mati ra disolat kok malah dilangkai. Kenapa dilangkai? Karena saya boleh kawin lagi tapi langkai dulu mayat. Karena saya juga gitu, seandainya istri saya mati, saya juga akan kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Walaupun kemungkinan besar yang mati saya duluan. Tapi saya juga sudah meridhokan dan sudah saya ikrarkan. Kalau aku mati, silahkan kamu kawin lagi. Syaratnya cuma satu, kalau kamu kawin lagi, foto saya di kamar tamu, jangan kau lepas. Silahkan kawin lagi, tetap ada foto saya, karena wis tak siap ke tulisannya, nengi sore. Nek kowe kawin meneh tulisan nang ngisore piye kabare Dik, enak jamanku to. Nah. Jadi nek kowe kawin meneh kowe turu karo wong liya tak primpeni le. Ngopo kowe ngopo omah tak gaweke mbok ngon karo wong liya. Ibu bapak yang saya muliakan, maka hubungan kerabat mulai dari suami istri, mulai pada paman, pak de, ponakan, jaga hubungan dengan Allah, dua hubungan dengan orang tua, ketiga hubungan dengan kerabat. Lanjut. Berbuat baguslah dengan yatim, piatu, fakir dan miskin. Pelan-pelan ini mau saya terangkan, ngebut nafsu banget. Iya wis rambung, ulang. Pertama, berbuat baguslah terhadap yatim dan piatu. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Dari orang tua, yatim piatu. Kerabat, anak yatim. Dan saya sangat peduli pada anak yatim, Bu. Saya ini entah dari teaching, entah truding, syuting, bimbing umroh, bimbing haji, mohon maaf, semua apa hasil saya serahkan sepenuhnya kepada anak yatim. Karena istri saya yatim. Ya. Jadi saya peduli pada anak yatim karena istri saya itu yatim piatu, saya juga yatim piatu. Kasihan ya Bu, saya ini sepasang yatim piatu. Tapi bukan yatim itu, tapi lanjut. Hilang. Habis yatim. Orang-orang miskin. Miskin, yatim yang miskin.
kalau yatim toh Pak Camat, ya sudah yatim Pak. Yatim piatu. Yatim. Yatim juga, tapi jangan dikasih. Karena tidak termasuk miskin. Pak Jokowi pun yatim piatu, tapi tidak termasuk. Yang disebut yatim di situ, yatim dan orang miskin, peduli pada orang miskin. Dengan adanya ekonomi kreatif, tolong Pak, 2,5%-nya serahkan pada orang-orang yang tidak mampu. Panti-panti, anak-anak itu semuanya, itu supaya ada berkah. Innamatun soruna, watur zakuna, watur hamuna betawu. Tempat ini akan berkah, diberi pertolongan Allah, dikasih Allah. Kalau 2,5% dari hasil pendapatan bersih ini keluarkan pada anak yatim. Orang tidak boleh di tempat ini ada orang yang kelaparan. Tidak boleh ada orang yang sakit sampai nggak bisa berobat. Ambil dari hasilnya ini cuma 2,5% saja. Terima, kasih. Artinya apa yang kita terima kita harus ngasih supaya bersih, suci. Jelas ya? Oke, lanjut. Dan berbuat baguslah terhadap anak-anak jalan. Bersabil. Orang Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Kalau ada tamu dari jauh, dari Jogja, dalam perjalanan, tamu diantar, dijemput, dikasih. Ibnu Sabil itu loh, tenang, itu artinya apa? Orang dalam perjalanan. Aduh, soko Yogyo. Jelas ya? Ibnu Sabil. Terus terakhir, Allah tidak menyukai orang yang sebelum itu ada loh. Nah, gue ini mau coba korupsi. Hamba saya orang dalam tanggungan RT memperhatikan anak buah se-RT-nya, RW sebuah RW, lurah selurahnya, camat sekecamatannya. Rumah dalam serumahnya, inilah dalam tanggungan kita. Maka anak istri tanggungan suami. Satu RT tanggungan Pak RT, tanggungan Pak RW, inilah yang akan dapat keberkahan. Membangun ini dimulai dari keluarga. 10 hubungan inilah kunci bagaimana nanti maju dan sejahtera. Hubungan dengan Allah dan 9 yang lain, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan bagaimana pendidikan anak dan seterusnya. Mudah-mudahan ini tempat akan diberkahi oleh Allah. Kalau 10 ini diperhatikan, inilah maju sejahtera dunia sampai akhirat. Udah, itu aja pokoknya yang perlu saya sampaikan. Dan masih dalam suasana halal bihalal. Kalau ada salah-salah, mohon maaf atas ini. Sudah 2,5 jam saya bicara ini. Kalau di TV udah tanda tangan 6 kali ini, masa luar biasa. Sampai ketemu di Net TV setiap jam 6 pagi, di TV One, di Ngopi Ngobrol Perkara Iman, juga di Kultum, di Kompas TV, juga di Indonesia, di Keluargaku Surgaku, juga nggak usah dihitung, itu rezeki saya, menghitung rezeki saya. Di Polri TV seminggu 3 kali. Mohon maaf, saya rasa itu saja. Mungkin ada dialog nggak? Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Di sana ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya rasa itu saja. Menawi wonten sasa sudah ngatur, teropak sami menyang sepat mangan santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Suminten ketiban jendela loro gimana cekap semanten atur kawula. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci, kalau ada kata-kata salah jangan dimasukkan dalam hati.